suatu hal yang luar biasa, dan mohon media ini partner kami semuanya. Mari kita mengangkat ini sebagai suatu hal yang sangat isu baru dan sangat-sangat membantu masyarakat. Setiap hari Kementerian Agama punya produk program yang membantu masyarakat. Ya. Sebanyak 100 pasangan dari kalangan masyarakat kurang mampu mengikuti program nikah massal gratis yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu 28 Juni tahun 2025, hasil kerjasama antara pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Program ini bertujuan meringankan beban biaya pernikahan, sekaligus memberikan legalitas dan keberkahan rumah tangga bagi peserta. Kami ingin menghapus budaya kumpul kebo dan memperkuat institusi keluarga berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai agama. Jadi ini kita tidak memberikan verifikasi prioritasnya siapa. Tapi saudara bisa lihat ya, di sana tadi itu ada dokter. Tingkat ekonominya dokter itu kan lebih bagus ya. Tetapi ingin mendapatkan pemberkahan dengan acara seperti ini. Ada juga di antara mereka itu mungkin sudah pernah melakukan kawin bawah tangan, tapi kan tidak resmi ya kan. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, perkawinan baru dianggap sah manakala tercatat oleh negara dan dilakukan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, apa yang kita lakukan tadi itu sebetulnya adalah sangat-sangat positif ya dalam masyarakat kita. Kalau orang tidak punya akta nikah yang ditandai dengan logo Garuda, anaknya nanti itu kan nggak mungkin atau susah dapat akte kelahiran kalau punya anak. Orang yang tidak punya akte kelahiran itu susah nanti dapat namanya di dalam kartu rumah tangga. Orang yang tidak punya nama dalam akte rumah tangga itu susah dapat KTP. Dan orang yang tidak punya KTP itu nggak mungkin dapat paspor. Orang nggak punya paspor tidak bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, karena Mekah itu kan luar negeri, harus pakai paspor kan. Jadi apa yang kita lakukan ini bagian daripada syariat Islam agar mereka semuanya nanti bisa anak-anaknya menunaikan ibadah haji pada saat itu. Tak hanya pernikahan gratis, setiap pasangan juga menerima bantuan modal usaha senilai 2,5 juta rupiah dari Basnas melalui program pemberdayaan mikro. Bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi keluarga baru. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pernikahan yang sah tanpa terbebani biaya mahal. Selain itu, para pengantin juga mendapatkan fasilitas menginap gratis di hotel, hasil kolaborasi dengan sektor perhotelan yang tengah berupaya meningkatkan okupansi. Ini menjadi sinergi nyata antara program sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Ditanggung semua maharnya oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, dibantu pembinaan ekonomi mikro ya, dana usaha. Satu pasang itu 2,5 juta. Ya. Dan nanti itu akan dipantau oleh Basnas. Kalau pihak Basnas nanti melihat itu akan ada tambahan karena ada produktivitas yang dihasilkan, tidak tertutup kemungkinan akan diberikan tambahan. Yang ketiga juga kita siapkan nanti malam ini ada nasihat perkawinan khusus dan diberikan kesempatan untuk menginap di hotel. Peroleh adalah akta nikah. Akta nikah ini lengkap dengan seperti hanya diperoleh oleh orang yang melakukan nikah secara biasa. Ada kartunya, ada chipsnya, ada segala macam persis. Ada penghulunya juga. Kemudian juga ada saksi, ada walinya. Yang pasti seluruh persyaratan perkawinan itu dilangsungkan. Ada suami istri, umurnya pun juga kita kontrol, tidak boleh ada kawin di bawah umur ya kan. Nah itu tidak boleh tuh. Kemudian juga kita kontrol juga jangan sampai nanti ada poligami atau poliandri. Terima kasih sekali atas program ini sehingga kami bisa melangsungkan pernikahan ini gitu di sini di Istiqlal, lagi di tempat yang semegah ini. Biaya menikah saat ini bisa mencapai minimal 5 juta rupiah per pasangan. Lewat program ini, semua ditanggung oleh negara dan Basnas. Menariknya, program nikah massal ini akan diperluas ke luar negeri.
termasuk untuk melayani tenaga kerja Indonesia TKI di Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Kementerian Agama RI bahkan akan menempatkan wali hakim resmi di negara-negara tersebut. Secara hukum dan agama, seluruh proses akad nikah dilakukan secara resmi, lengkap dengan wali, penghulu, saksi, dan pemeriksaan usia, demi menghindari praktik pernikahan di bawah umur atau poligami tersembunyi. Prosesi pernikahan juga dilengkapi dengan nasihat pernikahan dari para ulama, serta dukungan swasta berupa kosmetik dan kebutuhan pengantin lainnya.